Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pertemuan ketiga di materi kedua, mata kuliah Akhlak Muamalah. Sebelum ke materi kedua, saya akan menjelaskan atau meluruskan hasil diskusi dari materi pertama tentang definisi akhlak muamalah dan macamnya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Pertama, apa bedanya akhlak dengan adab? Terus apabila ada orang berilmu tetapi tidak berakhlak, itu bagaimana? Dalam arti umum, definisi atau pengertian adab dan akhlak itu hampir sama atau bahkan sama ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pekan kemarin, materi pertama, akhlak itu kepada pembiasaan ya. Definisi akhlak itu hal yang sudah terbiasa dilakukan, itu adalah akhlak. Sedangkan adab itu objeknya. Manusia yang berakhlak itu ya beradab gitu kan. Akhlaknya negatif, oh tidak beradab. Kan tidak pas, tidak berakhlak gitu, kurang pas. Kamu tidak berakhlak, kurang pas. Pas kata-katanya jika akhlakmu kurang baik gitu kan. Tapi kalau kamu tidak beradab, kan pas karena objeknya adalah manusia untuk kata adab itu. Gitu. Itu secara ilustrasi dan secara bahasa. Adapun secara pengertian secara umum itu sama ya. Hanya penempatannya saja. Sedangkan menurut dalil atau menurut Islam itu bagaimana akhlak muamalah ya. Kita ini mata kuliah AIK, maka lagi-lagi rujukan kita, referensi kita adalah Al-Quran dan hadis. Dalil beradab. Nah, ini di dalam Al-Quran sebagaimana sudah umum ini diketahui, yang berbunyi fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, ini jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berkata ah saja kepada orang tua itu tidak dibolehkan oleh Islam. Misalnya, ayo le, dok, cepet mandi. Ah, ibu ini nyuruh-nyuruh aja dari tadi. Berkata ah saja menurut Islam itu sudah perkataan yang kasar, dianggap tidak beradab, gitu ya. Dianggap tidak beradab. Bayangkan berkata ah saja itu dianggap tidak beradab, apalagi berkata dengan nada yang tinggi, dengan nada yang membentak, dengan perkataan yang menyakitkan. Itu. Nah, ini. Jadi ucapkanlah kepada orang tua itu dengan perkataan mulia, lemah lembut. Misalnya, oh iya bu, nanti sebentar lagi ya, ini lagi ngerjain PR atau ini lagi lipat-lipat baju gitu. Segera. Jadi kalau perintah orang tua itu kan ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada di ridho orang tua. Maka kalau Allah ingin menggapai ridho Allah, maka bahagiakan dulu orang tua. Cari dulu ridho orang tua. Tuh. Jadi bagaimana cara membuat ridho orang tua ya? Ini dengan beradab. Berkata yang lemah lembut, mulia. Berkata ah saja loh dilarang, apalagi berkata kasar, apalagi membentak, apalagi menyanggah atau membantah itu. Nah, itu. Jadi ayat yang selanjutnya ayat ke-24, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu kecil kan. Doanya yang sering kita ucapkan itu kan setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana arhamhuma kama rabbayana shaghira. Gimana itu?
Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini biasanya doa sebelum penutup, doa setelah sholat kan ada doa ini, dan wajib kita selalu mendoakan orang tua kita. Tuh ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah akhlak seorang itu dipengaruhi oleh lingkungan atau memang sudah melekat dalam diri manusia sejak kecil? Lingkungan pendidikan itu tidak hanya dalam keluarga, tidak hanya orang tua, tidak hanya kedua orang tua. Di dalam ilmu pendidikan, kalau kita flashback, kebetulan saya juga mengampu mata kuliah ilmu pendidikan, lingkungan pendidikan itu ada 3, teori terbaru 4. Teori dulu zaman saya kuliah itu 3. Ini ada yang mencetuskan tambahan 1, 4. Pertama, pendidikan keluarga atau lingkungan keluarga. Ya, maka keluarga ini yang pertama. Anak dilahirkan dari sebuah keluarga. Didikan pertama yang diberi dari keluarga. Ya kan? Sebelum sekolah. Sekolah kan ya 7 tahun SD ya, lingkungan sekolah. PAUD ya 4-5 tahun. Maka yang pertama kali mulai 1 tahun, bahkan selain paling lama waktu seorang anak itu kan bersama keluarga. Maka keluarga di sini adalah lingkungan yang paling penting. Sampai Islam pun sudah mengatur bagaimana memilih calon istri, memilih calon suami untuk melangsungkan sebuah pernikahan, membentuk sebuah keluarga. Ya kan? Pilih jamaliha karena kecantikan atau kegantengannya. Ini ada dalilnya, hadisnya ini, hadis Rasulullah. Kemudian li nasabiha, nasabnya atau statusnya, bagaimana keturunannya. Kemudian lihatlah parasnya, sudah tadi ya, lihatlah maliha, hartanya. Jadi kecantikan atau parasnya, nasabnya atau statusnya, kemudian hartanya, dan yang terakhir adalah diniha, agamanya. Jika agamanya baik, maka hadis yang terakhir dari keempat kriteria yang harus dipilih, harus ditentukan, harus diperhatikan dalam menentukan calon pasangan, dalam membina sebuah keluarga. Yang paling penting dari keempat ini, hadisnya ada lanjutannya adalah agamanya. Maka insya Allah kalau agamanya baik, semuanya akan baik. Akhlaknya, adabnya, nanti memberi keturunan yang baik, gitu kan. Nah, kemudian di ayat Al-Quran ada juga, jadi kemudian menang milih itu ya tidak, tapi di dalam Al-Quran fitrahnya, Al-Quran itu kan fitrah ya, manusia laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, begitu sebaliknya ya. Maka untuk memilih pasangan yang baik, jadilah diri pribadi yang baik dulu kan gitu. Jadi akhlaknya harus diperbaiki dulu, adabnya harus diperbaiki dulu, jika ingin melangsungkan keluarga yang baik. Tuh. Jadi seorang yang berakhlak dipengaruhi oleh lingkungan itu sudah sangat melekat sekali. Itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir yang keempat ini lingkungan media. Jadi di teori terbaru, media sekarang itu menjadi lingkungan pendidikan juga. Sekarang setiap orang, anak kecil saja sudah megang Android. Di situ tanpa batas di situ ya. Mau lihat apapun, mau searching apapun, nah, kalau tanpa pengawasan orang tua, lagi-lagi lingkungan keluarga, pendidikan keluarga, maka yang mempengaruhi mayoritas itulah yang berpengaruh kepada si anak atau seseorang dalam berakhlak dan beradab. Pertanyaan, apakah ada hubungan antara akhlak dan kecerdasan? Di materi yang lalu sudah saya sampaikan. Akhlak Rasulullah sebagaimana suri tauladan kita, sidik, amanah, tablik, fatonah, cerdas.
dari keempat itu ada sifat cerdas. Maka ini menegaskan cerdas pasti ada hubungannya dengan akhlak, ada hubungannya dengan adab. Selanjutnya pertanyaan, terjerumusnya seseorang ke dalam dosa merupakan bukti akan rusaknya akidah atau adanya syubhat dalam akidah. Ini tidak pas pertanyaan syubhat dalam akidah. Oke. Terjerumus seorang ke dalam dosa. Jadi ini selanjutnya. Nah, ini sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, maka itu akan menutupi cahaya hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, innal abdu idza ahta'a khati'ah. Yang intinya, jadi seseorang hamba itu ketika berbuat dosa, ada titik hitam di dalam hatinya. Jika ia sering berbuat dosa, maka titik hitam, manusia itu fitrah ya, suci. Hatinya itu suci. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan suci, baik gitu kan. Dalam keadaan baik, semuanya putih bersih. Kemudian maksiat dosa itulah yang menutupi, menghitamkan kesucian itu, menghitamkan keputihan itu. Jadi misalnya putih hatinya, kemudian melakukan satu dosa, ada titik hitam, sering melakukan banyak titik hitam, akhirnya tertutuplah cahaya hati. Maka rusak akidah atau akhlak seseorang yang sering berbuat dosa karena sudah tertutupi cahaya hatinya. Maka hidayah itu, hidayah Allah, petunjuk Allah, nasihat yang baik itu sukar diterima. Akhirnya justru selalu melawan kebaikan, tidak menerima kebaikan karena terlalu seringnya berbuat dosa, terjerumus dalam dosa. Maka ya dengan taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, tidak tobat apa namanya itu lagunya Wali itu kan, tobat itu tobat maksiat ya. Tobatnya itu hanya apa namanya, setengah-setengah, tidak dari dalam hati gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai calon tenaga pengajar nantinya untuk mengajarkan akhlak kepada yang baik? Sedangkan sekarang di era teknologi, apalagi sekarang masa pandemi, ngajarnya daring. Kemudian pertanyaan yang masih masuk dengan pertanyaan itu tadi, perkembangan etika moral akhlak zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangatlah berbeda. Apa yang menyebabkan hal terjadi itu? Bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Jika menemukan anak yang sudah terlanjur memiliki akhlak moral dan etika buruk, bagaimana menasihatinya? Karena seperti contoh di atas, menasihati kurang efektif. Oke. Ini akhlak zaman dulu dengan zaman sekarang gitu ya. Itu terjadi semua karena ya memang ciri-ciri akhir zaman ya. Semua sudah semenjak wafatnya Rasul, itu semua sudah muncul tanda-tandanya. Dan itu seharusnya menjadi pengingat kita, menjadi nasihat untuk diri kita selalu memperbaiki diri sendiri, pribadi diri sendiri. Ibda binafsik, dimulai dengan diri kita sendiri segala sesuatunya itu. Sebelum menyuruh orang, ya kita harus dimulai dengan diri sendiri. Kita ingin mendapat calon pasangan yang baik, sedangkan diri kita kurang baik, ya harus diperbaiki. Kita ingin nanti punya anak, misalnya teman-teman mahasiswa di sini ya, belum pada nikah, ini mayoritas ya, ingin punya anak yang soleh solehah, sedangkan merasa sudah merasa soleh solehah belum, sering melakukan atau melanggar yang diperintah oleh Allah, oleh agama Islam atau tidak. Nah, itu introspeksi diri gitu. Tidak tahu ya kemudian jangan merasa tidak tahu kemudian terbebas dari dosa, ya mencari tahu. Kuliah seperti ini ada mata kuliah akhlak muamalah al-Islam
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ya, dengan taklim-taklim yang lain di musola, di masjid-masjid gitu kan. Apalagi ini mau Ramadan, banyak kajian-kajian ya kan. Ikuti kajian itu. Sekarang enak, sekarang daring ya, bisa ikuti secara daring materi tentang keislaman, bagaimana hidup secara islami misalnya gitu ya. Bagaimana meneladani Rasul misalnya gitu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada semua itu kajian-kajiannya. Buku-bukunya juga banyak. Cari di Google Book, googling itu banyak. Kalau udah ada niat dari diri sendiri untuk merubah, untuk memulai, itu pasti pasti eh, pasti bisa gitu. Nah, sekarang yang terjadi banyaknya kerusakan, apalagi kita sebagai tenaga pengajar, sebagai calon guru. Sekarang banyak yang rusak akhlak-akhlaknya. Nah, anak muda sekarang gimana? Nah, yang pertama, menurut menurut hemat saya, itu sekarang banyak yang menyerahkan segala suatu urusan itu tidak sesuai dengan bukan ahlinya. Misal satu ulama, ustadz, itu banyak sekarang di YouTube. YouTube kan tidak ada batas ya, bebas ya. Orang bisa menyampaikan, orang bisa berdalil. Nah, kemudian itu diikuti oleh para viewernya, oleh para pengikutnya, subscribernya gitu misalnya. Nah, ini kan menjadi akhirnya eh, entah itu ada kepentingan atau dia merasa ustadz, dia merasa mengerti, dia merasa ulama yang menyampaikan itu misalnya di media sosial, di video YouTube dan lain sebagainya, misal bahkan di kelompok masyarakat aja misalnya kan. Nah, itu kurang kurang seleksi atau ya mungkin banyak orang baik yang diam, itu juga bisa jadi. Jadi orang yang tidak ahlinya atau merasa ahli tapi dia merasa ahli, kemudian dia melakukan hal yang di luar keahliannya. Kurangnya teladan, kemudian diamnya orang-orang baik, nahi mungkar itu sudah tidak ada, sudah berkurang. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'rufnya saja, nahi mungkarnya tidak ada gitu. Amar ma'ruf itu ya mengajak kebaikan, tapi mencegah kemungkaran. Ada orang berpacaran di pinggir jalan dibiarkan, pemerintahnya justru mendiamkannya, atau bisa menjadi masuk kategori memberikan fasilitas misalnya kan, banyaknya karaoke misalnya kan, tempat tertutup gitu. Nah, itu misalnya tuh. Kemudian padahal amanah ya, amanah sesuai keahliannya itu sangat-sangat berat. Manus eh, Langit ya, gunung-gunung saja diberi amanah untuk eh, dijadikan khalifah di dunia ini, diberi amanah untuk dijadikan khalifah, tidak sanggup semuanya. Akhirnya Allah menciptakan manusia, gitu kan. Tuh, kemudian ini juga Islam itu muncul dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Maksud penjelasan hadis ini ya selalu memegang sunnah sunnah Rasul dan menjalankan perintah, menjauhi segala larangan. Saya memahami hadis ini kadang yang sepele saja cara berpikirnya, benar juga ya. Sekarang itu orang berpakaian sopan itu kadang dianggap aneh, terutama di perkotaan ya. Di perkotaan, kota besar itu, saya misalnya Jakarta misalnya, kota besar lah gitu ya. Yang pemudanya itu kan pakai ketat gitu ya, perempuan kan, laki-laki pakai pensil, celana pensil ketat gitu kan. Kemudian yang berjilbab pun juga melihatkan lekuk tubuhnya. Nah, yang justru pakai berkerudung longgar yang seharusnya itu dianggap aneh oleh kelompok temannya gitu. Nah, ini kan dianggap asing karena saya cara berpikir sederhananya saya seperti itu. Yang seharusnya betul itu malah asing. Nah, yang seharusnya yang salah itu malah menjadi mayoritas, jadi dibenarkan. Sama dengan orang-orang jujur gitu ya.
orang-orang jujur di partai politik misalnya atau di sebuah birokrasi yang rusak gitu ya, itu justru terasingkan kan daripada orang-orang yang benar, orang-orang yang menyuarakan kebenaran gitu. Nah, itu contoh simple saja. Karena itu kan ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Maka Islam muncul dalam keadaan asing, kemudian kembali dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang yang terasing itu ya ada benarnya juga gitu kan. Tuh. Kemudian juga qala yuslihuna idza fasadan nas. Nah, siapakah orang yang asing itu? Orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Itu tadi kan. Nah, saya tidak mengklaim bahwasanya manusia sekarang rusak gitu ya. Ya tidak, cuman ini sudah ciri-ciri. Mari kita introspeksi diri gitu. Itu tadi juga kritis keteladanan. Nah, kita ini sudah ada suri tauladan Rasulullah. Sifatnya yang dasar, siblik, amanah, tablik, fatona yang utama itu. Ikuti saja itu gitu. Terpercaya, dipercaya, sidik, amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, fatona, cerdas. Nah, jadi harus cerdas, umat muslim mukmin harus cerdas. Maka sebagai calon tenaga pengajar atau guru dalam mendidik akhlak muridnya ya beri teladan, mendoakan, mana tadi? Mendoakan nih, guru mendoakan murid dan juga sebaliknya. Ini yang menurut saya mulai terkikis, mulai hilang. Guru itu hanya transfer of knowledge saja, tidak memberi teladan. Dia hanya menyampaikan ilmu, selesai tugasnya, kemudian dapat gaji, udah gitu. Padahal ini sangat luar biasa runtutannya. Saya sadar teman-teman mahasiswa sekarang ini sudah saya sampaikan kan di pertemuan pertama, tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi gurunya anak saya gitu. Menjadi kepala sekolahnya anak saya. Ini kan calon-calon guru semua ini kan. Yang PAUD, guru PAUD. Siapa tahu anak saya nanti masuk ke PAUD yang gurunya sekarang saya sekarang saya ajar di sini gitu kan. Saya sampaikan materinya di sini. Kalau saya tidak memberi teladan, saya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, saya tidak mendoakan mahasiswa saya, murid-murid saya tidak mengajarkan yang baik, bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, bagaimana tanggung jawab. Nah, ini kan juga bagaimana generasi penerus gitu. Ini saya mulai dari diri sendiri saya saja dulu gitu kan. Nah, begitu juga teman-teman mahasiswa hendaknya juga berpikiran seperti itu ya, sebagai calon tenaga pengajar. Ini sajalah yang simple saja. Belum lagi nanti sesuai keprofesionalan, pedagogik, profesional ya kan. Banyak macam yang menjadi syarat menjadi seorang tenaga pengajar atau guru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun? Contoh memasang sesaji pada saat musim panen, memasang perhiasan dari kepala hewan di dalam rumah. Nah, ini akhlak kepada, saya sampaikan kemarin ini di pertemuan pertama ya, materi pertama misalnya akhlak kepada lingkungan misalnya. Selama itu tidak melanggar syariat, ya, selama tidak melanggar syariat dan hukum undang-undang, hukum negara yang berlaku, apalagi kita ini KHI ya, sebagian kompilasi hukum Islam sebagai menerapkan terutama hukum waris, nikah, perceraian dan sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang negara kita. Itu diperbolehkan. Nah, ini ada contohnya. Seperti zaman Islam sebelum datang di bumi ini ya, Islam sebelum turun itu ada adat akikohan. Itu dilumuri darah kepala si bayi bahkan seluruh tubuhnya. Suatu riwayat itu, hadis itu dilumuri, maka Rasulullah membawa risalah Islam itu diluruskan. Daripada seperti itu ya dipotong rambutnya, ditimbang, timbangannya berapa gram, disedekahkan senilai emas seberat
hasil dari akikoh mencukur rambut bayi itu, kemudian kalau laki-laki potonglah 2 kambing, kalau perempuan potonglah 1 kambing, karena kalau tidak tergadai. Nah, anak itu masih tergadai. Ini dalam bentuk dalam bentuk ajaran rasa syukur kan gitu. Itu kan sebelumnya adatnya salah, ya kan? Wong najis, darah itu najis kok dilumuri gitu ya. Nah, kemudian dibetulkan sama sama seperti di Jawa. Di Jawa dulu selamatan mengirim doa arwah leluhur itu dengan baca-baca mantra. Kemudian sama salah satu sunan dari Wali Songo, Sunan Kalijaga, dari 9 wali yang menebarkan agama Islam di Nusantara ini, di apa namanya, di revisi ya, atau dikoreksi dengan ukhuwahnya, semangat ukhuwah, semangat kebersamaan, semangat jamaah dengan tahlilan gitu ya. Nah, itu yang menjadi kemudian menjadi kebiasaan di masyarakat khususnya Jawa Timur gitu ya. Adanya tahlilan itu kan di organisasi Islam saudara kita Nahdlatul Ulama NU gitu kan. Itu ya kan semangat ukhuwahnya ada, ya kan semangat sedekahnya ada. Kalau itu kemudian dijadikan kewajiban ya itu juga perdebatan, itu perdebatan ya. Bukan di mata kuliah ini. Tuh, jadi kita krisis moral, teladan, kemudian sudah tidak ada lagi saling mendoakan antara guru dan murid dan sebaliknya. Itu yang harus dilakukan, hal yang simpel saja, belum nanti yang proporsional lainnya. Pendapat adat tadi ya, adat juga seperti itu. Yang baik dipertahankan, dikembangkan, yang yang lama, yang tidak baik ditinggalkan. Untuk menghindari riya dan ujub sendiri bagaimana Pak? Kadang sudah mencoba untuk tidak seperti itu. Ini ya akhlak riya dan ujub itu sudah saya beri contohnya di pekan kemarin kan ya. Ya kalau memang itu untuk motivasi diri sendiri, tidak di depan orang lain, tidak masalah, tidak apa-apa. Atau bahkan untuk memberi motivasi, untuk memberi teladan, itu tidak apa-apa. Ya ditata hatinya, ditata hatinya. Ya. Tidak untuk sombong misalnya gitu. Itu kan semua dari akhlak. Akhlak itu kan dari ilmu. Sumber akhlak itu kan ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yudalil asri. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan bisa diterima oleh para ahli maksiat, para pendosa gitu. Maka perbaikilah terus, selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, cara menghadapi atau menyikapi orang yang menurut kita mempunyai akhlak kurang baik. Ya tablik, sampaikan ya, sampaikan, nasihati, kita doakan, jangan dimusuhi, jangan dikucilkan. Tuh. Eh, di tempat saya ada orang yang sampai berjam-jam di makam mengaji, membaca yasin, bahkan sampai berbicara sendiri dengan makam. Ini kan juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan ziarah itu memang dianjurkan. Nih, Zulul kubur fa inna tudzakirul maut. Berziarah kalian ke kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan kematian. Sedangkan kematian itu butuh bekal yang banyak. Maka dengan berziarah mengingat kematian, maka itu juga menjadi introspeksi diri agar memperbanyak amal baik, agar apa namanya menyiapkan bekal untuk kematian itu. Mati itu tidak bawa apa-apa loh. Mau yang kaya, ada nyanyinya itu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Itu sering yang senang musik ya, dengarkan musik yang menggugah keimanan gitu, jangan yang justru menerlenakan gitu ya. Kemudian yang sering kajian, sering taklim, sering senang baca buku yang manfaat, jangan buku novel yang justru novel-novel cinta yang tidak membawa manfaat ya. Tuh. Kemudian juga ini kita kan dianjurkan lewat depan kuburan baca ini Assalamualaikum dar kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni
penghuni kubur, yaitu orang-orang yang beriman, dan sejatinya kami dengan izin Allah pasti akan segera menyusul kalian. Ini kan ucapan-ucapan ini kan, jangan kemudian bersenda gurau, ketawa, cekak-cekikikan di depan kuburan gitu. Seharusnya mengingat mati gitu. Nah, oke. Kemudian saya pernah membaca artikel bahwa akhlak dan iman itu saling berkaitan. Ya, ya. Akhlak beriman, iman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah berarti ya. Terus kalau tidak melaksanakan perintah Allah berarti tidak beriman, gitu. Simpelnya. Sebagai seorang muslimah kita ini wajib memperbaiki akhlak. Akhlak dulu apa hijab dulu ya? Ini pertanyaan yang sesat, ini pertanyaan kaum-kaum ini orientalis, kaum liberal seperti ini. Ya tidak bisa, tidak bisa. Jadi ini harus saling beriringan ya. Ibarat orang orang mau belajar Islam itu, oh ini yang wajib itu puasa sama zakat, fitrah sama sholat misalnya. Sholat dulu lah, saya 2 tahun ini sholat dulu, habis itu puasa, habis itu nanti baru ya keburu mati, tidak punya amal gitu. Saling beriringan, ingin ingin memperbaiki akhlak yang tadinya belum berhijab, menutup aurat, maka dengan menutup aurat tadi keimanan, itu keimanan dengan ilmu, ilmu dengan pemahaman, pemahaman akan merubah akhlak. Itu orang yang berakhlak, orang yang berilmu pasti berakhlak. Coba para ulama, ulama itu kan, ulama yang sudah saya sampaikan pekan kemarin, jamaknya para ahli ilmu, jamaknya para orang-orang yang berilmu. Ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, ulama sesungguhnya ya, bukan mohon maaf oknum yang punya kepentingan, kelompok punya kepentingan apa gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang tua yang bekerja, bagaimana dalam mendidik anak-anaknya, karena peran orang tua sangat penting. Kemudian perubahan faktor apa saja yang berubah akhlak pada diri seorang, peran orang tua gimana dalam membina akhlak. Kemudian dalam pertanyaan juga dalam video dijelaskan bahwa akhlak yaitu sifat yang melekat pada seorang. Jika seorang anak memiliki akhlak kurang baik, apakah itu berarti akhlak yang kurang baik itu melekat sejak lahir atau bawaan? Ya tidak, tidak. Itu tanggung jawab anak adalah orang tuanya ya. Tanggung jawab anak adalah orang tuanya. Tanggung jawab orang tua itu adalah anaknya nih. Ini sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Hal itu karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini orang, seorang orang tua yang sudah meninggal, kemudian kok diangkat derajatnya oleh Allah ke surga. Padahal dia tadinya banyak banyak apa namanya dosa lah ya, banyak dosa. Kemudian karena doa orang soleh, anak soleh kan, in qata amalu ila bisalatin, terputuslah idza mata ibnu adama in qata amalu ila bisalatin, jika mati seorang anak Adam maka terputuslah segala amalnya, segalanya kecuali 3 perkara ya. Sodakoh jariyah, ini yang bangun masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, bangun rumah sakit, ini yang bermanfaat lah ya, memberi manfaat orang banyak. Sedekah jariyah ini tidak terputus selama itu masih berfungsi buat sumur ya, untuk sumber air, orang butuh air, kebutuhan pokok ya. Itu. Kemudian doa anak yang soleh. Satu lagi apa? Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya manfaat, nah, pendidik ini kan. Nah, ini menjadi amal jariyah nanti. Tuh. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ini juga menjadi kewajiban, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan menjadi tugas orang tua. Dirimu dan keluargamu, kepala keluarga siapa? Ayah kan, orang tua, bapak kan. Maka ini penting, menjadi poin penting gitu. Nah, ini juga ada surat Bukhari. Ra'iyati warajul ra'in fi ahlihi warajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang pria itu adalah seorang pemimpin bagi keluarganya.
Jadi tidak hanya dituntut hanya materi saja, mencukupi nafkah materi, bayar sekolah, memberi makan, memberi pakaian, tidak, tapi juga memelihara dari membina akhlak, memberi teladan adab yang baik, apalagi dan lain sebagainya. Jadi ini peran dan tugas orang tua ya. Peran dan tugas orang tua. Tuh. Oke, sudah selesai untuk penjelasan materi pertama. Sekarang masuk ke materi kedua tentang akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Jadi nanti masih banyak ini ya. Nah, ini sebenarnya memang biasanya pertanyaannya umum untuk pertemuan pertama itu. Bahkan seharusnya pertanyaan itu juga ditujukan kepada materi yang seharusnya esok akan disampaikan, tapi ya tidak apa-apa, namanya pertama biasanya seperti ini. Nih, materi selanjutnya akhlak terhadap Allah dan Rasulullah bagaimana? Nah, ini akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Sebagaimana pekan kemarin kita bahas definisi pengertian akhlak. Akhlak itu kan yang sesuatu spontanitas. Nah, jadi akhlaknya kurang baik, berarti spontanitasnya dia kurang baik. Senang misuh, senang berkata kotor, itu kan berarti akhlaknya tidak baik kan? Karena itu spontanitas kan. Misalnya kesandung batu gitu, astagfirullah gitu kan, atau apa gitu, mengucapkan yang baik-baik gitu kan, dengan yang sering misuh itu kan spontan kan, itu kan diucapkan secara spontan kan. Kesandung misalnya, atau kenapa gitu, kesenggol apa gitu kan, itu berarti spontan. Nah, itu akhlak. Kalau adab tadi itu adalah objeknya manusianya itu tadi. Tuh, jadi artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Kemudian apa macam dan bagaimana akhlak kita kepada Allah? Pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah. Membenarkan berita yang datang dari Allah. Beritanya apa? Ya berita yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dan siapakah orang yang lebih benar perkataan daripada Allah? Kita harus berakhlak kepada Allah, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah baik, Tuhan kita, sebagaimana syahadat yang kita ucapkan setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, tapi kita tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan berita itu, kita berarti dianggap tidak berakhlak kepada Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Fa'asa an takrohu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, hukum Allah itu semuanya baik. Semuanya baik. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Berpuasa Ramadan, dalam 12 bulan kita hanya diperintahkan puasa 1 bulan. Yang 11 bulan tidak diwajibkan kan? Tuh, nanti ada juga kepada akhlak Rasulullah. Rasulullah melaksanakan puasa Senin Kemis, maka kita mengikuti itu. Nanti berarti membenarkan berita atau menerima hukum-hukum yang Rasulullah lakukan gitu kan. Kemudian yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Jadi tidak berburuk sangka kepada Allah itu adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Kemudian macam dan bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah. Pertama, menaati Rasulullah. Nah, ini surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang kedua, membenarkan semua berita sahih yang datang dari Rasulullah. Allah telah memberikan jaminan kepada kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah, walaupun seorang Rasul itu juga manusia biasa. Ini An-Najm ayat 3-5. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu ini wahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi walaupun manusia biasa, kita tetap berakhlak kepada Rasulullah itu dengan apa? Dengan membenarkan semua yang ada pada diri, yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mendahulukan perkataan Rasulullah atau perkataan manusia yang membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya.
atas perkataan manusia dan membatasi dari Brahma sesuai dengan sunnahnya. Jadi mendahulukan. Jadi kalau di dalam usul fiqh itu kan pedoman pedoman Islam itu yang utama adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijtihad, kemudian eh, kias, ijma, kias dan lain sebagainya. Nah, ijma kias yang dilakukan oleh manusia, oleh ulama, oleh kiai, ustadz itu tidak boleh berada di bawah Rasulullah. Ini cara berakhlak kita kepada Rasulullah. Jadi misalkan, ini Imam A mencontohkan seperti ini, sedangkan Rasulullah atau seorang ustadz yang kita tokohkan, yang kita ambil teladannya, yang kita anggap semuanya baik, tapi ada yang melanggar dari ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah, nah itu ya tidak boleh kita ikuti. Tuh. Tapi insya Allah semua ustadz, ulama, kiai meneladaninya juga kepada Rasulullah. Keempat, mencintai ulama. Ulama itu tadi kan jamak dari orang yang berilmu, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Karena al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Orang yang berilmu itu bukan oknum ya, yang memanfaatkan ayat-ayat hadis untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan hawa nafsunya, kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Dan yang kelima, beramal hanya dengan tuntunan Rasulullah. Ada tuntunannya ndak itu oleh Rasulullah, dicontohkan ndak oleh Rasulullah. Semua ulama, semua para tabi'in, tabi'in, para imam mazhab itu pasti semua berlandaskan pada tuntunan Rasulullah. Oke, itu bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi kedua ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Sebelumnya yang masih belum dipahami silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom setiap materi pertemuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.